Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, perkenalkan nama saya Rohyan Abdul Hafid dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan NIM G100231103. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pengembangan media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran dapat diartikan segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Jadi, media pembelajaran itu sebuah proses belajar mengajar yang mana di dalamnya menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Maka proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau biasa yang disebut dengan bahan belajar dan perangkat keras atau alat belajar. Kemudian ada manfaat media pembelajaran. Keberadaan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Seorang guru sebagai penyampai pesan memiliki kepentingan yang besar untuk memudahkan tugasnya dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Guru juga menyadari bahwa tanpa sebuah media, materi pembelajaran akan sulit untuk dapat dicerna dan dipahami oleh para siswa. Apabila materi pembelajaran yang harus disampaikan tergolong rumit dan kompleks, maka secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Itu secara umum ya. Untuk secara khusus ada beberapa macam tentunya. Yang pertama yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif antara guru dan siswa. Kemudian efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kemudian apa sih jenis-jenis media itu? Maka berdasarkan kategorinya, menurut Paul dan David, melalui risk berpendapat bahwa ada 6 kategori. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan, kemudian media yang diproyeksikan. Ada media audio, media film dan video, multimedia, dan media yang berbasis komunikasi. Itu 6 jenis media menurut Paul dan David.
Kemudian pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini merupakan contoh suatu pengembangan media pembelajaran yang mana berbasis dengan teknologi informasi. Maka di era globalisasi sekarang ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan. Namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Menurut I Ketut Gede Dharma Putra mengemukakan beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TAI ialah yang pertama internet. Internet merupakan sebuah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TAI karena perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TAI lainnya. Kemudian yang kedua ada mobile phone. Pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang mana sangat pesat. Seseorang bisa mengakses pembelajaran, mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler. Begitu canggihnya perkembangan teknologi ini sampai memunculkan istilah baru dalam pembelajaran berbasis TI yang disebut dengan M-learning atau mobile learning. Kemudian kesimpulan dari pembahasan ini ialah yang pertama, media pembelajaran dapat merupakan wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik tentu akan sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, di era globalisasi sekarang ini, perkembangan media pembelajaran juga semakin maju. Penggunaan teknologi informasi atau TI sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan. Dan yang ketiga, penggunaan media pembelajaran ekonomi dapat memperlancar proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar. Untuk itu, sebagai pendidik, seyogyanya mampu memilih dan mengembangkan media yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Demikian pemaparan yang saya bisa sampaikan terkait dengan media pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.